kalau misalkan main gitar ingat waktu, ya kan? Oh boleh main gitar, tapi kan kalau udah mengganggu atau ditegur tetangga. Tapi dari muka-mukanya tuh kayak nggak ada yang kelihatan bersalah, nggak ada yang kelihatan apa, kayak santai-santai aja. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di sebuah pembahasan di mana sekiranya kita akan melihat tentang apa-apa yang terjadi di negara kita tercinta. Khususnya kita akan membahas tentang perkara ini, perkara orang yang tiba-tiba diomelin padahal dia yang salah, tapi bawa-bawa kalimat pribumi terus melupakan aspek kalau dianya salah dan dia dan kawan-kawannya salah gitu. Tapi sebelum itu biar kita biar kita mulai dulu semuanya dengan kesenangan. Kita mulai bahas yang ringan-ringan, yang bahagia-bahagia. Jadi beberapa waktu lalu, 3 hari lalu mungkin lebih tepatnya, ada beredar sebuah video. Videonya ngasih lihat kelakuan ibu kibuk sang ratu jalanan, dimana siapapun akan tunduk kepada mereka, lagi nutupin plat nomor dari motor Scoopy ini dengan celana dalam. Yang mana dari narasi yang beredar, hal ini dilakukan agar terhindar dari tilang elektronik atau ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, untuk menghindari adanya surat cinta yang datang ke rumah mereka berupa tilangan-tilangan itu. Videonya kan awalnya ini nih, terus gua ketemu video lain yang intinya ngasih lihat bagaimana pemasangan dari brace holder dan celana dalam yang mereka miliki. Sucat pelat bohong. Sucat pelat. Ngamlay provider. Wah, tinggal yang hijab. Oh, di dalam video tersebut ibu-ibunya bilang banyak tilangan gitu. Makanya ini disangkut pautkan dengan etle-etle tadi. Bisa kita lihat di depannya ditutupin apa namanya? Bra. Baru tahu singkatan BH. Lu tahu BH breast holder? Lu berapa tahun hidup di dunia, Nyet? Astaga. Dia baru tahu kalau BH itu breast holder. Apaan sih lu juga? Aku taunya bra, BH. BH, bra, breast holder, jadi gini, jadi ngebahas begini ya nah anjing. Elah. Tapi intinya di bagian depan motor dikasih ini BH ya, di belakang pakai celana dalam seperti layaknya ya pada umumnya lah. Terus bisa kita lihat di sini kalau ibu-ibunya tuh happy sekali ketika melakukan ini. Apa joget-joget no? Ada orang mempertanyakan, sehatkah mereka? Tidak, sepertinya mereka kebanyakan masa kecubung, jadinya begitu. Oh, mungkin kelanjutan dari video ini, kelanjutannya adalah ini yang jalan gitu. Ya, gue mungkin sekiranya akan paham gitu apa yang ibu-ibu ini lakukan untuk senang-senang, untuk happy-happy. Mungkin suaminya belum gajian, jadi ingin menemukan kesenangan baru. Mungkin ingin membuat konten-konten TikTok karena siapapun bisa terkenal di sana. Tapi karena narasi di awal videonya ada kalimat banyak tilangan, seolah-olah mereka benar-benar melakukan itu untuk menghindari tilang. Entah itu intensinya ke sana beneran atau enggak. Tapi ini ibu-ibu hampir nabrak bapak-bapak. Aduh, raja jalanan. Padahal ini kan ibunya pakai helm, ini motor juga lengkap, spion kiri kanan, ada plat nomor, lampu nyala, pakai sepatu. Kenapa harus ditutup-tutupin? Aduh. Informasi lain ibu-ibunya ini dari Lamongan. Oh nih, dalam sebuah unggahan akun Instagram diperlihatkan sosok mama yang mengendarai Honda Scoopy di kawasan Pasar Miru, Kecamatan Sekaran, Lamongan, Jawa Timur. Ia membagikan cara bagaimana agar bisa lepas dari jerat tilangan di jalan. Mama tersebut menutup plat motor kendaraan dengan celana dalam. Wah, hal ini membuat identitas kendaraan tidak bisa dideteksi kamera tilang elektronik karena tertutup. Karena seperti yang gue bilang di KDSBBS beberapa waktu lalu, sekarang cara tilang tuh bisa dipermudah karena ya udah bapak pihak kepolisian tuh hanya tinggal memfoto plat nomor, kemudian ya udah tiba-tiba surat cinta berisi tilangan itu akan sampai ke rumah lu gitu. Sampai akhirnya video ini ramai sekali. Seperti yang gue bilang tadi, siapapun bisa terkenal lewat TikTok. Salahnya adalah kalau tiba-tiba terkenal gitu. Akhirnya dipanggil lah sama pihak kepolisian. Polisi menghadirkan Asmaul Husna, mama yang viral menutupi plat nomor motor untuk menghindari kamera ETLE.
Ternyata tak hanya Asmaul Husna yang berada di balik video viral tersebut, tapi ada 3 emak-emak lain. Menurut Miko, aksi keempat mama yang membuat konten menutupi plat nomor dengan memakai celana dalam dan bra ini dapat dijerat UU ITE. Yang mana gue juga gak tahu kenapa. Dalam pemeriksaan, keempat mama tersebut mengakui perbuatannya. Mereka mengakui telah membuat video tersebut dengan motif untuk konten dan hiburan saja. Lalu tidak lama kemudian, 4 ibu-ibu emak-emak yang menutupi plat nomor dengan celana dalam itu dijadikan duta atlet. Yang mana saya sangat tidak paham bagaimana ini terus kejadian dan kejadian. Gue yakin alasan untuk menjadikan duta-duta ini adalah supaya ibu-ibu yang dijadikan duta ini bisa memberitahukan ke ibu-ibu lain, yang mana ketika mereka melakukan lagi, mereka akan malu karena statusnya adalah duta. Begitu, pasti begitu kan? Lalu, sampailah kita ke sebuah pembahasan yang ini tuh ramai banget dari semalam dan bahkan jadi omongan di mana-mana, sempat jadi masuk trendingnya Pribumi sampai 12.000. Karena memang videonya tuh kontroversial sekali, menyebalkan sekali untuk dilihat. Video ini pertama kali dinaikin sama akun TikTok Dina Pamalia, yang mana ketika naik itu viewsnya langsung jor-joran gede banget, berapa juta dah? 12 juta terakhir sebelum dihapus. Nanti kita akan bahas kenapa videonya dihapus pada akhirnya, tapi ini adalah videonya. Bye-bye kesel. Siapa? Siapa yang nendang ini siapa? Apa bang? Ya siapa? Kenapa nendang baju gua kenapa? Gua di sini main gitar. Ya siapa gua tanya ini yang nendang? Gua. Kenapa lu nendang? Gua kan main gitar, kenapa berisik? Kenapa lu nendang? Gua orang pribumi sini. Ya terus kenapa? Ya lu ngapain ngomelin orang-orang gua, anak-anak gua? Ya terus udah malam nih bang. Gua pribumi di sini wajar berisik. Lu macem-macem di sini. Hah? Yaudah, gue mau tidur ya, gue gak mau nyari ribut, oke? Lu orang pendatang dulu. Yaudah, iya, gue orang pendatang bro. Gua orang pribumi sini. Lu macem-macem lu sini. Gua dari lahir juga di sini di Gria gua. Ya udah diam. Ya udah sama-sama pribumi. Gua. Gua bukan ngomelin. Iya bang, gue Ini gimana nih? Lah lu Bang. gimana? Ya mau gua lu jangan ganggu keluarga gue. Gua kan main gitar. Wajar gua ngomelin, gua pribumi. Ya udah bang, nih kita mohon maaf ya tadi udah negor, tapi mohon maaf ini kenapa ditendang-tendang? Ya udah diam, makanya gua soal ganggu bocah gua. Salah kita apa lu nendang pagar gua? Lu ngapain bocah gua diomelin, gua baru Gua datang. negor, gua wajar gak gua negor udah malam. Gua kan di sini jaga-jaga. Jaga-jaga apa? Lu tanya RW di sini sama RT. Ya udah Gua dari sini berisik juga, nggak ada yang ngomelin. Ya udah panggil Pak RT dah. Panggil itu. Ya udah. RT-nya. Iya biarin aja. Viral. Gua pribumi di sini viral. Udah Iya udah. bang, lu pribumi iya. Udah yuk. Ya udah yang udah biar. Udah. Udah ya. Gua nggak mau nyari ribut malam-malam. Udah. Ya udah, gua diem, lu diem ya, oke? Udah. Ya udah, iya. Jadi gini, kejadian ini terjadi di salah satu kabupaten yang ada di daerah Bogor, Kabupaten Bogor lebih tepatnya, di salah satu desa di sana. Ini dia udah konfirmasi kalau dia ngontrak belum sih? Atau dia udah lama di sana? Pokoknya orang ini tinggal suami istri dan punya anak umur berapa? 2 tahun. Terus kemudian merasa terganggu karena ada orang yang nendang pagar. Ketika disamperin, ya pertanyaan dan jawabannya tuh nggak sinkron. Ngomelin orang-orang gua, anak-anak gua. Ya terus udah malam nih bang. Gua pribumi di sini wajar berisik. Orang gua, anak-anak gua. Ya terus udah malam nih bang. Gua pribumi di sini wajar berisik. Nggak ada yang diwajarkan ketika lu mengganggu ketentraman orang lain, kenyamanan orang lain. Dan ini kondisinya udah tengah malam, lu gitaran di depan rumah orang dengan, let's say, katakanlah oke lah, kalimatnya dia adalah untuk menjaga keamanan di sana kalau misalkan ada maling atau apa gitu segala macem. Tapi kan bisa dilakukan dengan tidak gitaran dan berisik mengganggu ketentraman warga lain yang katakanlah punya anak, yang besok paginya mesti ngapa-ngapain. Ini hari apa, ketahuan gak sih? Tanggal 4 kan mediasi, tanggal 3. Tanggal 3, berarti hari Minggu malam dong. Kan bocah orang Seninnya kerja. Lu juga kata gua mah daripada gitaran mending kerja besoknya. Kenapa dah? Lu macem-macem di sini. Waduh, kalimatnya. Gue tuh kayak ngelihat orang yang emang berani karena banyak, bukan berani karena bener.
Oh, ini lanjutan videonya nih. Udah. Tolong dong, jangan kayak gitu ya. Tolong, Pak RT, tolong Pak RT, ada yang nyari ribut Pak RT. Tolong, Mas, tolong Mas, tolong Mas. Tapi nggak ada yang keluar, pada rumah Pak RT nggak jauh dari situ. Iya. Ketika ada orang tolong tapi reaksi warga ya setempatnya selama itu, berarti ada yang salah dong. Either apakah orang-orang di sekitaran sana sudah memaklumi kelakuan anak-anak ini, atau mereka juga nggak pengen nyari ribut sama mereka. Yang diam. Rusuh anjing. Lu orang mabok, tapi jangan rusuh. Oh, mabok tapi jangan rusuh. Anjing lu. Diam. Diam mabok. Kebiasaan. Pak, tolong Pak, ini mau ribut Pak. Pak, hargain juga kita, Pak. Dia mabuk tapi jangan rusuh, Pak. Iya Pak. Ya udah Pak, maksud saya juga nggak mau ribut Pak. Maksudnya sudah malam. Yang dilayanin. Mabuk tapi jangan rusuh lah. Udah. Udah. Ada satu bocah yang ngomong dari dulu gue main gitar. Ya kalau bukan berarti sebuah kebiasaan itu langsung dicap benar ketika udah lama lo lakukan, Wawan. Ada. Katanya jaga lingkungan kok mabok. Ngejar maling sempoyongan ntar gimana dong? Aduh. Gua gimana ya? Saking keselnya tuh kayak nggak bisa berkata-kata gitu. Gue nggak tahu apa yang akan gue lakukan ketika gue ada di posisi itu. Entah gue akan marah-marah, entah apa aja gue lempar-lemparin. Kita nggak ada yang bener-bener tahu. Masalahnya adalah ketika warga di sana aja sampai bilang kayak udah nggak usah dilayanin tanpa mediasi yang bagus, itu kan berarti ada yang salah gitu di tempat itu. Lalu keesokan harinya ada video ini yang ngasih lihat kalau rumahnya tuh setelah perdebatan itu dilemparin batu sama ditimbukin genteng. Ya Allah, kok jadi warga jahat-jahat banget dah. Orang kan pengen hidup tentram nyaman, kenapa dilemparin begitu? Gak jetot banget, pribumi lapor aja ke RT biar dibubarin itu orang-orang. Terus di komen kayak itu di videonya Pak RT ikut nongkrong juga. Enggak, ini masih jadi pertanyaan nih, yang ikut Pak RT apa anaknya? Anaknya sih. Soalnya pas dia minta tolong itu kan kejadiannya pas malam itu juga. Ada kalimat yang nggak ada yang nolongin padahal rumah RT deket gitu. RT-nya nggak ada di situ. Lalu nggak lama setelah itu di akun TikToknya ada update yang ngasih lihat cecetan antara Mbak ini sama siapa namanya? Bin Mas Pol yang kepanjangan dari Bimbingan Masa Polri. Yang intinya berusaha untuk memediasi apa-apa yang terjadi di sana. Kalau misalkan mau gitar ingat waktu, ya kan? Oh boleh main gitar, tapi kan kalau bangun ganggu atau ditegur tetangga. Tapi dari muka-mukanya tuh kayak nggak ada yang kelihatan bersalah, nggak ada yang kelihatan apa, kayak santai-santai aja. Gue juga nggak tahu mana sih yang paling pribumi itu. Ini yang si paling pribumi yang mana sih? Yang pakai baju putih yang duduk di sofa. Yang pakai baju putih. Pakai baju coklat. Informasi dari si tetenya, si paling pribumi udah minta maaf secara langsung dan si paling pribumi udah tanda tangan perjanjian tidak akan melakukan hal yang serupa di kemudian hari. Semoga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan lagi di lain waktu dan tempat. Dan ini adalah video terakhir yang dikeluarkan. Intinya ini ucapan terima kasih atas orang-orang yang ngedukung dan ya permintaan maaf, perjanjian yang segala macamnya itu. Lalu ini juga ada foto langsung dari Polsek Cilengsi yang ya intinya dokumentasi dari mediasi yang dilakukan gitu loh. Babin Kamtibnas Desa Pasirangin Aibda Rahmat Wahyudi beserta Satpol PP melakukan problem solving di rumah Ibu Dina terkait kesalahpahaman. Itu memang nyari keributan, bukan kesalahpahaman Bapak. Turut hadir juga sebagai saksi yaitu Ketua RT dan tokoh masyarakat setempat. Dari hasil musyawarah kedua belah pihak telah disepakati untuk saling memaafkan dan pihak yang dilaporkan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang dapat mengganggu kenyamanan warga. Tapi ya pada akhirnya harus dipantau terus. Takutnya adalah mereka takut sambel doang gitu, yang besoknya tuh tiba-tiba balik lagi ngelakuin hal yang sama. Oke, masalahnya udah selesai, tapi bagaimana perlakuan selanjutnya kepada mereka itu yang dipertanyakan.
Oke lah ada pihak kepolisian, tapi tidak mungkin pihak kepolisian 24/7 24 jam seminggu ngeliatin kondisi rumah itu terus. Viralin lagi kalau ada apa-apa. Kalau ada apa-apa viralin lagi. Iya benar. Kayak ada beberapa orang yang ngedukung Bambanya, terus kayak kalau mau minta pertolongan atau apa langsung kontak aja, kalau terjadi hal-hal yang diinginkan langsung ngomong aja yang gitu-gitu. Karena nggak ada yang tahu loh apakah orang-orang itu pada akhirnya dendam atau enggak. Oh ini ada sangkut pautnya sama ini nih. Tuh, ini lu kirimin aja nih ke orang-orang itu. Wah ini mah pola pikirnya yang kena gitu. Ya. Yang jadi pertanyaan gue sekarang adalah, apakah ketika kalimat gue pribumi di sini gitu dikonotasikan untuk sesuatu hal yang salah, apakah itu akan menjadi kebanggaan warga sana gitu? Kecuali lu bilang kayak lu memanfaatkan sumber daya sana, terus bilang kayak saya pribumi yang ada di sini untuk menaikkan strata sosial desa ini, kampung ini, itu baru konotasinya bagus gitu. Misalnya lu ngelakuin itu untuk bermain semena-mena, yang bahkan kalimat pribuminya sendiri tuh udah kata pribumi itu sendiri tuh udah nggak bagus untuk diucapin, karena ada undang-undang dan impres yang melarang penggunaan kata pribumi itu sendiri, karena kesannya tuh kayak apa ya, kayak menggolongkan satu pihak dan pihak lainnya gitu, yang mana takutnya nanti akan terjadi diskriminasi gitu. Nih diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi dan ras dan etnis. Semua pejabat negara dan kita warga bangsa hindari pakai istilah pribumi. Ini itu udah ada aturannya gitu, karena yang ditakutkan mungkin juga sama kayak yang dipikiran orang-orang, kelakuan semena-mena yang semena-mena jadinya. Cuma tetap ada orang-orang kocak kayak ini kan dia nge-reply dari video yang ribut-ribut ini, terus dia reply kayak, makanya ikut nongkrong juga, paling enggak lu numpang ngerokok aja di situ daripada lo nggak dianggap pribumi alias akamsi. Mungkin lo nya juga jarang bersosialisasi kali sama tetangga, makanya dianggap orang baru. Enggak, konteksnya tuh bukan itu. Kita tuh lagi ngebahas orang berisik jam 1:30 malam di depan rumah elu, ditegur kok nendang pagar itu loh. Bukan perkara nongkrong. Dikira semuanya mau ikut nongkrong. Gue nongkrong di kamar mandi doang bro, boker. Jujur memang udah gak mungkin menang kalau debat dengan yang otaknya diperem di pohon mangga. Kok bisa loh mereka punya akal dan logika untuk membalikan fakta, padahal mereka yang salah gitu. Dengan abuse of power yang bilang kalau mereka pribumi. Gue tuh sebenarnya penasaran gitu, apakah mereka pada akhirnya ketika di luaran, maksudnya di luar desa mereka itu, kemudian kalau digituin juga sama orang lain di luar sana, let's say bocah-bocah ini kemudian nanti punya keluarga, nikah segala macam, terus ngerantau juga ke tempat orang, terus di tempat orang itu diperlakukan hal yang sama, apakah mereka mau gitu? Itu kan pemikiran dari apakah lu ada di sepatu yang sama orang atau enggak gitu. Lu nggak akan tahu rasanya, lu mungkin merasa hebat, merasa keren karena teman-teman lu di situ, tempat tinggal lu di situ gitu. Tapi kalau misalkan lu ditempatkan di hal yang sama, apa yang lu lakuin? Semuanya terjadi apa karena mereka masih muda? Apa mereka mabuk? Apa mereka terbawa suasana? Apa mereka ramean makanya berani ngomong kayak gitu? Kalau mabuk mungkin, tapi berkaca dari kasus sih. Kalau aku kan dulu pernah juga tuh nongkrong di depan tuh yang biasa kita lewatin tuh yang rame. Itu di sana kita tuh sering yang namanya gitaran gitu. Terus kalau udah ditegur, kita bakalan diam, dan kalau sekalinya berisik terus pasti ada satu orang yang kayak jangan berisik, terjomelin lagi gitu loh. Iya. Orang yang ngingetin gitu. Masalahnya apakah ke 15 kan statenya ada 15 orang kan yang ngelawan satu orang ini kan. Maksudnya dari sekian 15 orang itu nggak ada satupun orang yang nggak enakan. Yang lesnya kayak gua deh, atau kayak Windu deh, yang kalau misalkan kita lagi ngobrol-ngobrol di rumah gua kan ya, di teras kan gua kadang ngobrol-ngobrol sambil sebat-sebat segala macem. Terus kalau misalkan udah kemalaman terus nggak enak, pasti ada satu orang yang tiba-tiba kayak jangan ketawa kenceng ya tetangga gitu. Samping ada anak kecil gitu. Maksudnya dari sekian 15 orang itu semuanya kayak saya pribumi di sini, saya bebas, saya punya aturan sendiri. Nggak gitu dong, nggak masuk akal lu kadang kelakuannya tuh. ABG tanggung, jago kandang,
Tapi ya pada akhirnya ketika masalahnya sudah selesai ya sudah gitu. Cuman PR selanjutnya adalah bagaimana sekiranya perlakuan orang-orang ini ke depannya. Dan hal yang bisa dilakukan paling masuk akal adalah pasang CCTV di sana. Dan kalau misalkan ada yang aneh-aneh, tinggal lapor lagi aja ke netizen. Pokoknya lu aman dah kalau udah dijaga nama netizen, lu aman dah. Karena siapapun yang noel lu, berantakan itu hidupnya. Ini aja tuh belum yang separah itu kan perkaranya. Itu bisa dibawa ke jauh banget loh. Kalau misalkan dibawa ke hukum ya bisa. Karena ada perusakan properti, ada ancaman kekerasan, gangguan. Dan kalau misalkan benar mabuk, kan ada aturan tidak boleh mabuk di muka umum. Di monopoli aja ada loh aturannya loh. Tidak boleh mabuk di muka umum, masuk penjara bener. 3 kali jalan nggak boleh kalau belum double angkanya. Bisa juga ntar muka-mukanya bocah-bocahnya ditandain, jadi nggak bisa punya kerja. Jadi kalau misalkan main ke rumah pacar bapaknya terus ngeliat kayak, oh lu yang waktu itu bocah marah-marah, itu kan bisa aja gitu. Banyak sekali hal yang justru akan merugikan diri mereka sendiri ketika mereka melakukan hal-hal seperti ini gitu kan. Gue sih nggak mau ya lagi ngapel ke rumah orang, tiba-tiba orang itu keluar terus kayak si paling pribumi, kamu masuk, kamu pulang, wah gitu. Diomelin nama bapaknya pacar nih. Tapi gue rasa itu aja, nggak ada lagi. Maksudnya ini akan menjadi pelajaran buat lu juga gitu, untuk tidak semena-mena meskipun ada di wilayah sendiri. Dan coba lu bayangkan untuk siapapun lu yang ingin melakukan hal-hal seperti itu, coba bayangkan ketika di suatu saat nanti lu punya istri, lu punya anak, tetangga lu melakukan hal yang sama kayak lu. Apakah lu akan bertindak ikut nongkrong, ikut mabuk, ikut gitaran gitu? Apakah lu akan nanem orang-orang itu biar tumbuh toge kepalanya? At the end of the day, semoga mbak-mbaknya dan mas-masnya dan anaknya baik-baik aja tanpa mendapat gangguan yang lain-lain lagi. Tuh gua rasa juga bocah-bocah itu sekarang lagi pada nongkrong tuh. Gue yakin ya setelah itu, bahkan yang gue yakini setelah mereka tanda tangan atau ini apa segala macam, mereka kan pasti akan pergi ke satu tempat terus ngobrolin itu. Ya, kocak tuh orang tuh. Iya, lu sih gitu. Ada nggak yang salah-salahannya? Kayaknya kayak pasti lu sih goblok, lu gua kan jadi tanda tangan, lu yang gitaran, lu sih nendang-nendang pagar. Orang kakak ada nendang pagar tuh siapa? Setan. Wah, setan gitu. Karena gue juga pernah muda, gue pernah nakal, tapi kan tidak ya senakal itu kalau dibilangin ngerti gue. Gue sih takut ya kalau sama orang yang lebih tua. Tapi ya, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Semoga tetangga lu nggak marah-marah sama lu atas dasar aneh-aneh seperti ini. Tegur bukannya sadar, malah marah-marah. Meeng lu. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Like, comment, subscribe kalau lu masih pengen dengerin gue ngomong. Nama gue Andri, sekian dan lu kalau ada di kondisi ini kayak gini bakal ngapain? Berantemin. Asli kan? Pasti berantemin kan? Gue sih gak peduli ya mau dia orang pribumi, orang apa. Kalau emang namanya mengganggu ketentraman ya udah gitu. Kalau misalkan RT-nya malah mendukung dia, ya RT-nya juga salah gitu.